bunga anggrek pemberian Soekarno untuk Kim Il Sung, simbol persahabatan Korea Utara dan Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Kataku. Hubungan Soekarno dan Kim Il Sung istimewa. Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Korea untuk Indonesia Ri Jong Ryul mengatakan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan pemimpin negara Kim Il Sung memiliki hubungan yang istimewa. Soekarno pernah menginstruksikan menyilang secara khusus anggrek dendrobium yang diberi kepada Kim senior itu. Soekarno memberi nama bunga anggrek itu Dendrobium Kim Il Sungai, atau bisa disebut juga Dendrobium Kim Il Sungia, sebagai hadiah ulang tahun. Hubungan antara Presiden Soekarno dan Presiden Kim Il Sung sangat istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Presiden Soekarno juga dikenal baik oleh rakyat DPRK. Ujar Ri di Jakarta Jumat ini. Dia katakan itu dalam acara peluncuran kembali buku karangan Rahmawati Soekarno Putri berjudul Presiden Soekarno dan Presiden Kim Il Sung di Universitas Bung Karno, Jakarta pada hari Jumat. Menurut Ri, eratnya hubungan Soekarno dan Kim Il Sung sejak 1964 ketika proklamator Indonesia itu berkunjung resmi ke Pyongyang, yang dibalas dengan kunjungan Kim senior dan anaknya Kim Jong Il ke Indonesia pada April 1965. Selain itu, mempererat hubungan bilateral, kunjungan Kim Jong Il saat itu sekaligus untuk menghadiri peringatan 10 tahun Konferensi Asia Afrika yang pertama kali diadakan pada 1955 di Bandung. Kata Ri, pada saat KAA 1 dikelar semenanjung Korea sedang bergelagak hebat dikenal dengan Perang Korea. Ajang KAA 1 di Bandung itu juga menjadi panggung Korea Utara berpaham komunis di pentas dunia. Dalam pertemuan itu, Ri melanjutkan kedua pemimpin negara tersebut membahas tentang kesejahteraan, kemerdekaan, dan kedaulatan antara kedua negara. Kemudian, saat itu, dan juga saat kedua pemimpin berjalan-jalan ke Kebun Raya Bogor, Soekarno memberikan bunga anggrek sebagai hadiah ulang tahun kepada Kim Il Sung yang diberi nama Dendrobium Kim Il Sungia, tuturnya. Bunga anggrek genus Dendrobium ini, yang jadi salah satu bunga paling terkenal di DPRK, adalah simbol ikatan persahabatan antara Korea Utara dan Indonesia. Karena itulah negara kami yang akan pernah melupakan Indonesia, tidak akan pernah melupakan Indonesia, ujar Ri, yang negaranya pada bulan April setiap tahun sejak 1999 merayakan Festival Kim Il Sungia untuk memperingati ulang tahun Kim Il Sung dan menghormati hubungan dengan Indonesia. Ri pun memuji buku yang ditulis Rahmawati Soekarno Putri tentang persahabatan Soekarno dan Kim Il Sung. Buku yang penting agar generasi muda tahu perjuangan kedua pemimpin ini, ujarnya. Terkait kerjasama bilateral, kedua negara menurut laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia telah dimulai sejak 1961. Kerjasama terkini, yaitu pada Oktober 2013 ditandai kedatangan mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang mengunjungi Korea Utara dan bertemu Presiden Presidium Korea Utara Kim Yong-nam. Mereka membahas peluang kerjasama ekonomi tentang rencana pembukaan kawasan ekonomi khusus di setiap provinsi Korea Utara yang dibalas dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Sung-yong ke Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara itu, Ri Kil-song, berkunjung Indonesia pada 12 Februari 2015 untuk meningkatkan kerjasama ekonomi terutama di bidang perdagangan. Baru-baru ini pemimpin Korea Kim Jong-un dikabarkan sakit parah hingga meninggal. Namun, hingga kini keberadaan kabar tersebut masih simpang siur. Kabar tersebut mulai beredar setelah Kim Jong-un melewatkan beberapa acara penting seperti peringatan hari ulang tahun kakeknya Kim Il Sung pada Rabu 15 April. Itu adalah pernyataan paling penting dan terbesar di Korea Utara yang dikenal dengan Day of the Sun. Padahal, sejak berkuasa pada tahun 2011 lalu, Kim Jong-un tidak pernah absen dari perayaan tersebut. Tak hanya sebagai tokoh Korea Utara yang dihormati Kim Jong-un dan rakyatnya, Kim Jong-il atau Kim Il Sung rupanya juga memiliki relasi seperti dan sangat spesial dengan Presiden pertama Indonesia Soekarno. Menurut Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Korea untuk Korea Utara Ri Jong Ryul, eratnya hubungan Soekarno dengan Kim Il Sung sejak
tahun 1964. Melansir Warkar Kota, saat itu Soekarno melakukan kunjungan resmi ke DPRK. Kemudian, hal tersebut dibalas dengan kunjungan Kim Il-sung dan anaknya Kim Jong-il ke Indonesia pada April 1965. Selain itu, untuk mempererat hubungan bilateral, kunjungan Kim Jong-il itu sekaligus untuk menghadiri peringatan 10 tahun Konferensi Asia Afrika yang pertama kali diadakan pada tahun 1955 di Bandung. Kata Ri seperti dikutip antara edisi tahun 2015. Saat mengunjungi Indonesia, Kim Il-sung sudah diajak ke kebun raya Bogor oleh Soekarno. Di sana, Kim Il-sung diberi anggrek yang begitu menarik hatinya. Menurut buku yang diterbitkan Pyongyang, Korea pada abad ke-20, 100 kejadian penting menceritakan awal Kim Il-sung tertarik pada anggrek itu saat berjalan-jalan di kebun raya Bogor. Saat itu, Kim Il-sung berhenti di depan sekuntum bunga tertentu, batang merengak lurus, daun berbentuk seimbang memberikan tampilan cantik dan merah-merah mudanya pada saat mekar menunjukkan keagungan dan martabatnya. Dia berkata bahwa bunga ini terlihat menawan hati dan dia berbicara meluap-luap karena telah berhasil menemukannya. Soekarno berkata bahwa tumbuhan itu belum memiliki nama. Soekarno pun akan menamainya menurut nama Kim Il-sung. Awalnya Kim Il-sung menolak tawaran Soekarno, tetapi Soekarno tetap bersikeras bahwa menerapkan nama Kim Il-sung pada bunga ini adalah sebuah kehormatan besar, sebab Kim Il-sung telah menunjukkan penggalian yang besar demi manfaat yang diraih umat manusia. Anggrek tersebut pun kemudian dinamai Kim Il-sungia. Sementara itu, 5 hal ini jadi bukti jika Korea Utara sangat dihormati oleh Indonesia. Respon publik Indonesia terhadap Korea Utara bisa dibilang tidak terlalu bagus. Sebagai besar netizen Indonesia masih suka mengecam dan mengutuk Kim Jong-un atas semua kontroversi yang dilakukannya, mulai dari anggapan suka mengekang warga hingga hal-hal ekstrim seperti mengeksekusi keluarga dekatnya kembali beredar dekade ini. Kamu mungkin tak percaya jika masyarakat Indonesia selalu menghormati Korea Utara. Ya, ada sederet bukti kejadian tentang bagaimana harmonisnya hubungan dua negara ini. Misalnya, relasi mesra antara sang putra Fajar dengan Kim Il-sung yang merupakan moyang dari Kim Jong-un, pria paling dibenci di dunia. Terlepas dari betapa tidak sukanya kita terhadap mereka, tidak bisa ditampik jika Indonesia sejatinya sangat pro dan bersahabat dengan Korea Utara. Yang pertama adalah hubungan Soekarno dan Kim Il-sung sangat istimewa. Sejak dulu, Korea Utara selalu mendapat pertentangan dunia terkait dengan paham ideologi mereka yang komunis itu. Namun, Indonesia tak memandang ini sebagai sebuah tembok besar yang menghalangi dua negara untuk menjalani pertemanan. Hingga akhirnya Presiden Soekarno untuk pertama kalinya mengunjungi Korea Utara di tahun 1964. Sambutan kepada Presiden ternyata bagus dan aspiratif. Bahkan, Kim Il-sung juga membalas kunjungan ini bersama anaknya Kim Jong-il di bulan April 1965. Kehadiran mereka berdua kala itu sekaligus untuk mengikuti peringkat 10 tahun KAA pertama yang diadakan pada tahun 1955 di Bandung. Di KAA pertama itu, Soekarno memberikan wadah bagi Korut untuk bisa berkiprah di dunia internasional. Yang kedua, Kim Il-sung dan bunga anggrek khusus miliknya. Ada sebuah cerita unik berkesan bagi Korea Utara saat lawatan ke Indonesia di tahun 1965. Setelah menghadiri perayaan KEE Indonesia, Presiden Soekarno mengajak Kim Il-sung untuk berjalan-jalan ke kebun raya Bogor. Lalu sebuah peristiwa bersejarah terjadi. Saat itu Kim Il-sung tengah berulang tahun dan Bung Karno telah menyiapkan hadiah dengan manisnya memberikan bunga anggrek sebagai hadiahnya. Bukan bunga anggrek biasa, tapi yang sudah disilangkan khusus dan hanya satu-satunya. Bunga ini diberi nama kepada Kim, sebelumnya dinamai Dendrodium Kim Il-sungae. Momen ini akhirnya menjadi perayaan nasional di Korea Utara. Setiap tahunnya, di bulan April, masyarakat Korut tak pernah absen untuk merayakan festival Kim Il-sungia guna mengenang Kim Il-sung dan persahabatan dengan Soekarno. Yang ketiga adalah Indonesia dan Korea Utara berhubungan aktif hingga hari ini. Dengan perlakukan isolasi yang diterimanya, nyaris hanya sedikit sekali negara yang punya hubungan bilateral dengan Korea Utara. Apalagi, prakarsa isolasinya sendiri adalah negara-negara barat termasuk Amerika yang punya pengaruh besar. Meskipun demikian, nyatanya hal tersebut tak pernah menghalangi dua hubungan antara Indonesia dan Korea. Sampai saat ini, kedua negara tetap saling aktif mendukung. Hal tersebut dibuktikan dengan tugasnya perwakilan masing-masing negara untuk menjadi duta besar. Tak hanya itu saja,
Selepas Bung Karno mengunjungi Korut di tahun 1964 berturut-turut, presiden setelahnya seperti Megawati dan juga Susilo kerap melakukan kunjungan ke Korut dalam rangka mempererat hubungan persahabatan dan sebaliknya. Sudah bolak-balik perwakilan Korut juga mendatangi Indonesia dalam rangka kerjasama. Yang keempat adalah publik Indonesia sejatinya menyukai Korea Utara. Kami pernah mengulas alasan kenapa Kim Jong-un patut dipuji dan respon netizen ternyata cukup bagus. Hampir mayoritas menyetujui hal tersebut. Hal ini bisa disimpulkan jika meskipun stigma tentang Korut atau Kim Jong-un jelek, namun masyarakat kita sejatinya juga menaruh hormat kepada mereka. Fakta masyarakat Indonesia menyukai Kim Jong-un ini juga makin jelas dengan bukti polling dari BBC World Service Poll tahun 2013 lalu. Sebanyak hampir 42% penduduk Indonesia memandang positif terhadap Korut, sisanya 22% punya pandangan lain. Yang kelima adalah Yayasan Soekarno beri penghargaan kepada Kim Jong-un. Jika Bung Karno memberikan anggaran spesial kepada Kim Il-sung, maka Rahmawati Soekarno Putri juga melakukan hal yang sama. Bedanya, ini bukan bunga yang tentunya apresiasi ini bukan diberikan kepada Kim Il-sung yang sudah meninggal. Rahmawati memberikan sebuah award kepada Kim Jong-un lantaran tokoh nyentrik ini masih sangat konsisten dalam melawan imperialisme atau imperialisme Barat. Kim Jong-un terbukti secara konsisten tetap melaksanakan jalan pikiran pemimpin besar mereka, yaitu Kim Il-sung, yakni melawan imperialisme. Begitu ungkap Rahmawati yang juga merupakan Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno. Anak ketiga Presiden Soekarno ini juga mengatakan jika apa yang dilakukan Kim sejalan dengan pikiran ayahnya yang juga menentang neokolonialisme dan imperialisme. Ini faktanya, kita mungkin tidak menyukai Korut dengan segala kontroversi yang mereka miliki. Namun, jika ditilik dari sejarah Indonesia, Barat sahabat baik bagi Korea Utara. Bahkan, bapak bangsa kita juga sangat menaruh hormat kepada pemimpin Korut. Namun, pada akhirnya, ini dikembalikan lagi kepada masyarakat. Setiap orang punya hak yang suka atau tidak suka, cinta atau benci terhadap segala sesuatu, termasuk dalam hal ini Korea Utara dan para pemimpinnya.